Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tanyakan kepada pemimpin tersebut, apakah ia cukup berani untuk menjadikan emas sebagai standar transaksi internasional? Setidaknya, biarkan rakyat bertransaksi dengan emas atau bentuk tukar-menukar lainnya, bukan malah menangkapi rakyatnya. Sering kita dengar Muslim berkoar-koar di negeri Konoha. Si Anu luar biasa, cerdas, disegani, ditakuti di luar negeri dan mumbo-jumbo yang sejenis. Padahal orang yang disebut-sebut mereka itu terlalu jauh dengan barometer pemimpin Islam. Apa variabel utama untuk menilai seorang pemimpin hebat? Sebagai seorang Muslim, kita memiliki tolok ukur yang jelas. Pemimpin hebat bukan semata-mata soal karisma atau kecerdasan politik. Variabel puncaknya adalah al-ubudiyah, totalitas penghambaan kepada Allah. Pemimpin sejati tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. As-sidq wal amanah, kejujuran dan amanah tanpa kompromi. Ia jujur tanpa rekayasa, amanah tanpa celah. Syaja'ah, keberanian dalam menegakkan kebenaran. Bukan sekadar berani menghadapi lawan politik, tetapi berani berdiri tegak di hadapan kebenaran meski harus melawan arus. Seorang pemimpin yang benar-benar cerdas dan beriman akan sangat takut melanggar aturan Tuhannya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak-hak rakyatnya. Meminta maaf kepada Allah mungkin mudah, tetapi meminta maaf kepada sesama manusia, apalagi dalam skala rakyat banyak, adalah hal yang sulit. Dalam konteks agama ini yang namanya cerdas, sekalipun dia mati karena memperjuangkan kebenaran, maka positif ia masuk surga kekal yang tidak ada apa-apa dengan umur manusia. Agama sebagai fondasi kepemimpinan. Jika agama bukan prioritasnya, untuk apa ia menghabiskan waktu menjalankan ritual keagamaan? Seorang pemimpin yang cerdas secara spiritual paham bahwa kegagalan memenuhi perintah agama akan berbuah sengsara di akhirat yang kekal. Tantangan nyata. Uang kertas versus emas buat pemimpin berani dan cerdas. Coba tanyakan kepada pemimpin tersebut, apakah ia berani mengubah sistem ekonomi dengan menolak ketergantungan pada mata uang asing seperti dolar? Apakah ia cukup berani untuk menjadikan emas sebagai standar transaksi internasional? Ini bukan soal nostalgia masa lalu, tetapi soal keberanian menghadapi sistem global yang telah mengakar. Pemimpin luar biasa bukan hanya bicara tentang kemandirian ekonomi, tetapi berani mengambil langkah nyata, seperti yang dilakukan oleh Muammar Gaddafi dengan ide dinar emas, atau Mahathir Mohamad yang mengkritisi dominasi dolar. Mereka mungkin menuai kontroversi, bahkan menghadapi risiko besar, tetapi keberanian mereka menjadi bukti nyata. Jika ada yang berkata, oh akhirnya dia mati, soal dia berhasil atau mati, ini bahasan lain. Jika kita cerita perjuangan orang lain, kita kayak hebat-hebat bercerita pejuang itu mati demi kemerdekaan. Kita membanggakannya. Jika kurang nyali tapi setengah berani, maka diamkan. Jika tidak mampu mengubah sistem secara drastis, setidaknya biarkan rakyat bertransaksi dengan emas atau bentuk tukar-menukar lainnya, bukan malah menangkapi rakyatnya. Jika uang kertas benar-benar kuat, kenapa harus takut? Bukankah seharusnya ia mampu bersaing secara alami tanpa paksaan? Jika mendiamkan rakyatnya yang bertransaksi dengan emas saja takut, ini pemimpin biasa-biasa saja ala kadarnya jika dia ngaku Muslim. Bukan sekadar prestasi dunia, sehebat apapun pencapaian duniawinya. Jika tidak selaras dengan amanah agama, ia hanyalah pemimpin biasa di timbangan akhirat. Hadis-hadis tentang kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Hadis Ahmad dinilai hasan oleh Al-Albani. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bihi. Sesungguhnya seorang imam adalah pelindung. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung di balik kepemimpinannya. Khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Semoga Allah menganugerahi kita pemimpin dengan kualitas puncak, bukan yang setengah-setengah. Amin. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.